Acara kunjungan kerja dan tatap muka Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Tengah bersama masyarakat Desa Waikop, Waijirana, Kulo Jaya, Kecamatan Weda Tengah. Hari ini Jumat 2 Oktober dimulai. Ya Allah, syafatika ya Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innaka mujibud da'wati ghafarallahu lana wa lahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hari ini walaupun dalam keadaan hujan, tetapi kita semua masih sempat bertemu di tempat ini dalam rangka untuk menghadiri kunjungan kerja Bupati Halmahera Tengah bersama rombongan di Desa Waikop. Perhatian dan kebijakan politik anggaran yang sudah diperintahkan oleh Bupati, khususnya jembatan Kulo Jaya yang tinggal operate itu di 2018 itu masuk APBD karena itu menjadi program prioritas. Tidak dilaksanakan oleh dinas teknis. 2019 masuk lagi, tidak dilaksanakan oleh dinas teknis. 2020 masuk lagi. Dan laporan dari camat tadi ini menjadi perhatian kami, dan setelah kami kembali ini akan kami laksanakan. Kami panggil dinas yang bersangkutan untuk segera melakukan action lapangan, kegiatan lapangan, sehingga target di bulan Desember itu sudah bisa dinikmati oleh masyarakat yang ada di Kulo Jaya. Bahwa skenario program pembangunan yang akan kita rancang di 2021 akan seperti apa, itu akan disampaikan oleh Pak Bupati. Ya, saya ini siap 1 kali 24 jam untuk melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Pak Bupati. Gitu. Oleh karena itu, saya minta warga masyarakat ini, mari mendukung program pemerintah dan mari mendukung Elang Rahib sampai dengan periode 5 tahun. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Sore hari ini saya bersama Pak Wakil Bupati bersama rombongan berkunjung di sini lagi di daerah Weda Tengah, khususnya di daerah transmigrasi. Kunjungan kerja ini untuk melihat dari dekat, ya. Intinya kami mau melihat keadaan yang telah pernah kami janjikan dan telah kami lakukan. Dan untuk tahun 2020 pembangunan jalan dan jembatan di wilayah transmigrasi Kulo, kemudian di Waijirana maupun di Waikop ini, itu merupakan prioritas. Nah, tahun ini kita tuntaskan. Jadi tadi yang Pak Wakil bilang, mulai dari tahun ini jalan, kita masuk dengan anggaran kurang lebih 3 miliar itu. Dan selanjutnya saya nyatakan di sini bahwa 2020 sampai 2021 seluruh ruas jalan yang ada di daerah transmigrasi di atas ini itu semua hot mix. Perjalanan kunjungan ini perjalanan murni kunjungan pemerintah daerah. Tetapi sebagai pemimpin di daerah ini saya ingatkan kepada saudara-saudara sekalian untuk berpikir terhadap bagaimana kemajuan ini. Tapi kan tidak mungkin Anda harus melihat bahwa pembangunan ini model simsalabim. Tidak seperti membalikkan tangan. Pembangunan ini kan dia berproses. Nah, berproses itulah yang kemudian seperti Pak Wakil bilang tadi, butuh kesabaran. Baik dari pemerintah yang menghadapi masyarakat yang kurang mengerti, maupun masyarakat ini harus mampu menyesuaikan dengan keadaan untuk tetap bersabar menanti kemajuan dan perubahan yang sementara berjalan. Yang kita dengar ke sana, ngone datang di Weda sana, di kantor maupun di kediaman, yang ngone bicara adalah soal tanah. Ngone mau jual di negeri. Mestinya kalau perusahaan mau beli, segera bilang, pindah sana perusahaan. Ini kami punya nenek moyang peharta untuk kami masa depan anak-anak. Ngone mau jual ini tanah semua untuk apa? Di sini kita berusaha.
Bukan kita mengharapkan lahan itu orang belilah kita hidup. Justru lahan ini kita kelola untuk kita kehidupan masyarakat, turunan dari turun temurun. Bagaimana ini orang Bagara ke sana sedikit lahan ini kita mau bayar sekian, kemudian mulai berbondong-bondong kumpul sertifikat, mau jual semua. Kemudian tersaing ini negeri. Kalau masyarakatnya dia bersabar dan dia menanti ada kepastian hukum, karena demi kepentingan investasi besar, tetapi juga tidak boleh mengabaikan kepentingan masyarakat. Nah, soal-soal ini karena masyarakat ini murah sekali dibujuk, akhirnya dong mulai cutting pelang-pelang. Misalnya 10 orang bersepakat untuk jual harga begini, perusahaan dia macam tatongka begitu, mulai dong copot satu-satu buah, bayar pelang-pelang, padahal dia mulai mau. Itu yang terjadi kan? Nah, itu yang saya bilang ini jual tanah air itu model itu. Bagaimana? Apakah Anda hidup di sini sementara? Bahwa Anda mati nanti Anda akan bawa ke tempat di mana Anda punya kampung halaman yang dulu. Nggak bisa. Anda berpikir bagaimana ini menjadi sesuatu yang bermanfaat untuk anak cucu kita. Tanah ini ribuan hektar, sertifikat Anda pegang, bukan Anda punya nama. Anda ingin jual, dan itu negara tidak mau. Nanti pada saatnya dia beli sama Anda, kalau tidak ada legalitas formal, maka suatu ketika akan negara komplain, kenapa ini dijual? Kami sudah berusaha dengan pertanahan. Bagaimana kami mau, warga ini mau dibeli tanahnya ini? Mau dibeli tanahnya tapi tidak bisa ini bagaimana? Perusahaan tawar murah, yang lain semua jual, yang lain bertahan. Pertanahan periksa, Pak Bupati kalau ini memang dong punya, tidak masalah. Tapi kalau sertifikat masih punya orang lain, itu aset ini masih tercatat sebagai aset negara di Kementerian Transmigrasi. Sehingga ini berbahaya bagi kita. Lalu kemudian harus kita tanamkan cara berpikir kita. Apakah tanpa jual tanah ini kita mati? Kalau misalnya ada jalan yang sudah lintasi dalam rangka untuk akses operasi perusahaan, ya wajib bayar. Tapi kalau yang punya masih jauh, jangan berpikir bilang, dan kita punya lagi, mau jual lagi, dan kita punya ini. Hati-hati. Hari ini kenapa pertemuan di sini untuk sekaligus kita bicara soal lahan ini? Karena kita berpikir jangan sampai ke suatu ketika ada masalah hukum. Masalah hukum itu mau lari ke mana? Harus lari ke bupati, lari ke wakil bupati, lari ke pemerintah daerah untuk minta suaka dan bantuan. Kita tidak apa masalah. Nah, ini kita bicara supaya tertib. Jadi tidak gampang kalau misalnya satu perusahaan dia harus menguasai semua lahan yang ada di sini. Lalu kemudian dia sudah ambil semua. Kondisi hari ini kita belum tahu hari esok seperti apa. Jadi jangan mimpi yang hari ini. Hari ini kalau misalnya 1 hektar dia beli misalnya 100 juta atau 200 juta. Dan Anda gunakan dalam waktu 1 tahun, dana itu sudah harus selesai. Nah, saya yakin Bapak Ibu sekalian, warga pemilik lahan yang ada di transmigrasi ini, bahwa tanpa Anda jual hari ini ya, belum tentu Anda lapar hari ini. Tapi bersabar sedikitlah. Ini sampai kita membawa pertanahan ini supaya memberi penjelasan dan menginformasikan kepada kita sekalian, agar kita tidak boleh asal karena kita sudah pegang sertifikat langsung bilang dari saya punya lagi. Hal-hal begini nanti merusak kita punya tatanan. Kalau misalnya sudah pemilikan, karena perusahaan betul-betul lahan itu, misalnya ini kawasan ini ya, misalnya 10 hektar yang ini, perusahaan dia butuh, mau tidak mau kita bagaimana? Bicara dengan pemerintah, lah urus betul-betul ya, lepas. Kalau perusahaan itu betul-betul dia dalam rangka investasi, sehingga berdampak soal ekonomi yang baru kepada masyarakat kita. Angkat tangan yang punya lahan. Meskipun orang lain penawa tapi ngurus pegang sertifikat. Banyak. Berarti banyak. Tolong ya, saya minta ibu-ibu, bapak-bapak sabar sebentar. Maksudnya dengan masalah ini kan pertama, apakah pemerintah daerah dalam hal ini bupati tidak ingin membantu? Secara prosedural bupati sudah mengeluarkan SK kepemilikan. Iya toh? Itu artinya ada niat baik dari pemerintah daerah terhadap warga masyarakat di sini supaya tidak teraniaya dari sebuah korporat besar, sebuah usaha besar yang ada di sini. Itu artinya kita lindungi masyarakat di sini, sehingga oleh perusahaan tidak boleh main-main. Perusahaan harus melihat kepentingan masyarakat ini.
Kita tidak melihat dan tidak menikmati secuil pun dari Anda punya hasil yang Anda jual. Tetapi kami wajib melindungi Anda. Karena itu kami butuh Anda sabar supaya masyarakat juga tertata dan perusahaan juga tidak semau gue di sini. Yang penting ya, saya kasih ingat Omar Baben, kalau ada yang bermain di belakang layar, kalau misalnya mau jual sendiri, kasih tahu kepala desa lah panggil, jangan, supaya jangan sampai yang lain juga ditekan. Itu soal tanah itu ya, saya ingatkan, saya sebagai bupati, saya minta Bapak Ibu sekalian bersabar, kita akan lakukan itu secara tuntas. Yang berikut soal kesehatan, masyarakatnya datangi, tanya, ada sakit kata-kata. Jadi itu salah satu pekerjaan yang namanya home visit atau mengunjungi rumah. Salah satu pekerjaan tugas daripada PTT itu dia datangi rumah. Misalnya datang di Pak Ibu Pendeta, Ibu di keluarga ini ada sakit kata-kata, ada yang sakit kata-kata. Datang di Pak Imam, Pak Imam di dalam rumah ada sakit kata-kata. Karena begini, masyarakat ini kadang-kadang berpikir uang 20.000 itu lebih penting daripada dia pergi ke puskesmas. Sehingga kenapa harus kita terima PTT 600 orang? Itu misinya adalah mereka harus ditugaskan di desa-desa. Dan dia punya tugas itu setiap hari atau minimal 1 minggu dia harus mengunjungi 1 rumah, 2 rumah, dia cek 1 orang-orang yang sakit. Sekarang ini harus kita jemput bola. Datangi ibu-ibu, datangi bapak-bapak yang sakit. Kita tanya, sudah berobat ke belum? Anggaran setiap bulan, setiap tahun kurang lebih hampir 1 miliar. Untuk apa itu di anggaran itu? Kalau karena tadi datang di kampung-kampung. Selanjutnya saya informasikan dengan berakhirnya masa tugas caretaker kepala desa Wajarana ya Pak Sarif, karena pensiun dari pegawai negeri, maka dengan ini pula dengan segala jeripaya dan dedikasi selama ini, pemerintah daerah menyampaikan apresiasi dan terima kasih yang tak terhingga kepada Bapak Sarif Kasim selaku PJS Kepala Desa Wajarana selama ini. Dan selanjutnya untuk melancarkan tugas-tugas pelayanan pemerintah di desa, kami mengangkat sementara PJS-nya adalah Kepala Sekolah SMP 13. Kepala Sekolah SMP 13 sebagai pejabat sementara sambil membantu aparat yang ada di desa supaya melaksanakan tugas-tugas yang berlanjut. Mana kepala sekolah bisa terima ini ya? Saya tugaskan Anda di samping sebagai kepala sekolah SMP juga Anda bantu masyarakat. Bismillahirrahmanirrahim. Kami menyampaikan terima kasih atas pengabdian selama ini Pak Sarif, dan selanjutnya menerima surat pensiun dari pemerintah daerah. Selanjutnya kepada saudara Abdul Muiz, kami serahkan SK ini sebagai pejabat sementara Kepala Desa Wajarana, dan saya harapkan untuk membantu betul-betul masyarakat Wajarana sehingga bisa terbantu urusan-urusan lainnya. Terima kasih. Mas ya, tolong ya perihalikannya baik-baik biar ada perusahaan juga ada di tadi.